Halo, selamat sore. Saya Luma Zopian. Hari ini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Risk-Based Zero Trust in Hybrid Banking. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sektor perbankan dapat mengadopsi keamanan modern di tengah ekosistem teknologi yang kian kompleks. Mengapa topik ini krusial? Saat ini bank berada dalam ekosistem hybrid yang mengintegrasikan infrastruktur on-premise, public cloud, dan integrasi dengan API. Namun, ada tantangan besar, yaitu berdasarkan studi kasus Capital One menunjukkan bahwa 80% beban kerja perbankan masih berada pada sistem legacy atau sistem lama yang sulit diamankan secara konsisten. Selain itu, penerapan prinsip zero trust yang berlaku kaku sering kali menghambat pengalaman nasabah dan mengganggu service level bisnis. Oleh karena itu, kita membutuhkan keseimbangan antara keamanan yang ketat dan kebutuhan bisnis serta kepatuhan terhadap regulasi seperti OJK, BI, dan serta Undang-Undang PDP. Penelitian ini dibangun di atas 4 pilar literatur utama. Yang pertama adalah arsitektur Zero Trust. Ini adalah sebagai fundamental dari pertahanan berbasis perimeter fisik menuju keamanan berbasis identitas dan data. Yang kedua adalah penilaian risiko dan trust. Eksplorasi dilakukan dengan machine learning dan model scoring dinamis untuk menentukan tingkat kepercayaan pengguna atau nasabah secara real time. Yang ketiga adalah lingkungan hybrid atau hybrid environment. Analisa spesifik dalam pengamanan infrastruktur ganda, yaitu on-premise dan cloud. Yang keempat adalah kepatuhan atau governance. Peran regulasi seperti OJK, BI, dan framework yang lainnya itu merupakan kewajiban hukum, tetapi sebagai uh, parameter risiko operasional yang aktif. Dari tinjauan literatur yang saya lakukan, terdapat celah atau gap yang kritikal. Seperti pada tabel, penelitian terdahulu cenderung terpolarisasi. Ada yang sangat teknis, namun kurang mempertimbangkan nilai transaksi atau sangat administratif seperti audit tahunan yang bersifat statis dan tidak real time. Kontribusi penelitian saya adalah menciptakan unified logic, yaitu menyatukan sinyal teknis dengan aturan regulasi dalam satu mekanisme pengambilan keputusan keamanan yang adaptif. Untuk menjawab masalah tersebut, saya menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dominan dengan elemen semi kuantitatif melalui metode design research. Fokus utamanya adalah pengembangan dan evaluasi artefak berupa framework zero trust yang berbasis risiko. Adapun objek penelitian adalah Bank XYZ. Bank XYZ ini adalah satu bank swasta di Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan di sini, adalah merupakan sebuah representasi perbankan nasional yang memiliki kompleksitas arsitektur tinggi, di mana bank ini telah mempunyai 40 cabang di Indonesia, serta dengan adanya inovasi perubahan ke digital banking. Sehingga ini akan sangat cocok sebagai objek penelitian. Selain itu, objek yang telah sebutkan tadi, saya juga menggunakan framework yang ada di sini, yaitu ISO SEC 27500, NIST SP 800-2007, dan CISA ZTMM, di mana peran ISO 27500 adalah sebagai dasar sistematis untuk mengidentifikasi aset, ancaman, dan kerentanan, dan juga menentukan risiko residu yang terdokumentasi sebagai input evaluasi zero trust. Nah, NIST sendiri adalah satu prinsip zero trust sendiri, yaitu yang never trust always verify,
PDP dan BP untuk menerjemahkan analisa risiko menjadi kebijakan akses teknis yang dapat digagalkan. Sedangkan CISA GTMM adalah satu metode untuk satu framework untuk mengukur kematangan Zero Trust pada 5 pilar yang menetapkan baseline dan mengaitkan dengan profil risiko teridentifikasi. Hasil akhirnya adalah tata kelola akses adaptif yang mempertimbangkan konteks bisnis dan regulasi secara bersamaan dengan mengintegrasikan tiga framework yang ada. Untuk pengumpulan data, metodologi yang digunakan adalah melalui tiga cara utama, yaitu yang pertama, wawancara secara tersusul dengan tim terkait, seperti IT Ops, IT Infra, IT Security, Cyber Risk, IT Justice, dan DevOps dari level pewawancara dilakukan dari level strategi sampai operasional. Selain itu juga menganalisa dokumen, yaitu yang berupa kebijakan, eh, TI, kebijakan TI, serta SOP, IT operasional yang bank, serta peraturan regulasi dari BI, OJK, dan Undang-Undang Perlindungan Data Nasabah. Yang ketiga juga mengobservasi langsung terhadap eh, arsitektur IT bank berupa IT infrastruktur di on-premise, cloud, dan serta integrasi API baik dengan partner ataupun dengan third party. Selain itu juga saya membedah operasional ini melalui lensa PPTG, yaitu People, Process, Teknologi, dan Governance pada 5 pilar jelas. Sebagai contoh, pada pilar identity, kita tidak hanya bicara teknologi MFA, tapi juga proses alur, joiner, mover, lever, dan kebijakan list privilege. Begitu juga dengan pada pilar data, fokusnya adalah klasifikasi data sesuai kepatuhan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini memastikan implementasi tidak hanya kuat secara teknis, tapi juga patuh secara hukum. Selain itu juga validasi metodologi dengan atau mix method yang ada pada tiga hal, yaitu triangulasi atau sumber dan data dan metode, sintesis wawancara, audit dokumen, dan observasi teknis, terus juga member checking ini untuk konfirmasi akurasi via workshop dengan unit IT dan risiko, serta reliabilitas yaitu pengajuan konsistensi oleh dua penilai independen. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi perbankan di Indonesia untuk bertransformasi ke arah zero trust tanpa mengorbankan kelangsungan serta kelancaran bisnis. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menerima masukan dan pertanyaan dari Bapak atau Ibu dosen. Terima kasih.